أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبيته وألوهيته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة سمحة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini meskipun diiringi dengan gerimis, kita masih bisa berkumpul di dalam majelis yang mulia ini, majelis yang membahas tentang zikrullah, ingat kepada Allah, majelis yang membahas tentang pokok-pokok agama kita. Kita sedang membahas tentang penjelasan rukun iman dengan lebih terperinci, tujuannya agar bisa menambah keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah. Jika dibandingkan dengan kita mengetahui rukun iman secara global, ini hanya mungkin dengan pengetahuan kita yang terbatas, kurang membuat kita mengenal tentang Rabb kita. Makanya kita belajar rukun iman dengan lebih terperinci agar kita betul-betul mengenal kekuasaan Allah, kekuasaan utusan-utusannya, kekuatan atau mukjizat-mukjizat utusan-utusannya, agar semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu penjelasan minggu kemarin tentang beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul, termasuk cara beriman, bahwasanya kita meyakini Allah menguatkan para rasulnya dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tanda kekuasaannya. Dan Allah menyesuaikan mukjizat tersebut sesuai kondisi kaumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Allah memberikan mukjizat yang paling agung yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang berupa Al-Quran, yang mana ini mukjizat sepanjang masa, yang tantangan di dalam Al-Quran ini tidak akan mungkin bisa dipecahkan atau dijawab oleh manusia seluruhnya. Meskipun mereka berkumpul, manusia, jin berkumpul semuanya sak dunia bikin Al-Quran, gak akan mungkin bisa. Sak surat aja gak bisa, apalagi sak Quran. Makanya itu adalah cara kita beriman kepada para rasul. Juga selain Al-Quran, Allah juga memberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW ayat-ayat atau mukjizat-mukjizat yang banyak jumlahnya, yang diriwayatkan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwasanya keutamaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan betapa pentingnya risalah yang beliau bawa. Karena Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah mulai dari zaman beliau diutus sampai akhir zaman nanti. Berarti masanya adalah masa yang lama. Mulai beliau diutus sampai nanti akhir zaman, dari 14 abad yang lalu sampai besok terjadinya kiamat, risalah Nabi Muhammad akan tetap berlaku. Makanya Allah memberikan mukjizat yang banyak untuk betul-betul meyakinkan orang-orang
tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Di antara mukjizat-mukjizat tersebut, yaitu yang pertama adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra ini maksudnya dijalankannya Nabi Muhammad SAW di waktu malam dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Al-Aqsa yang ada di Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah, zat yang menjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW di malam hari, diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dalam satu malam. Perjalanan dari Mekah sampai Palestina. Kemudian ini terjadi dalam waktu yang singkat. Yang saat itu jangankan kok pesawat itu, motor aja belum ada, mobil juga belum ada, yang mana sehingga orang pada saat itu nggak akan mungkin menganggap hal ini perkara yang biasa terjadi. Orang dari Masjidil Haram menuju Palestina itu butuh waktu berbulan-bulan. Sedangkan Nabi Muhammad dalam waktu semalam itu bisa melakukan perjalanan itu. Nggak masuk akal. Ini Isra ini maksudnya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian adapun Al-Mi'raj ini maksudnya Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit. Diangkat ke langit, kemudian diangkat menuju langit pertama, kedua, tiga, empat, lima, sampai 7, sampai diangkat lagi menuju Sidratul Muntaha. Sedangkan Sidratul Muntaha itu adalah puncaknya dari seluruh alam semesta, adalah Sidratul Muntaha ini. Itu aja Nabi masih diangkat lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan perintah tentang sholat 5 waktu. Ini peristiwa yang luar biasa. Jadi dua perjalanan yang sangat jauh yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat ini menunjukkan kekuasaan Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi utusan Allah. Ini luar biasa. Jarak dari Mekah ke Palestina itu sangat jauh sekali. Enggak cuma segitu dok. Dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad naik ke langit dunia, kemudian naik lagi langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit ketujuh, 6, 7, baru kemudian naik lagi sampai mentok ke Sidratul Muntaha. Itu pun Jibril udah nggak bisa nganter lagi. Jibril udah berhenti di situ. Nabi Muhammad masih naik lagi ke di atasnya lagi sampai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan langsung tentang perintah sholat 5 waktu. Ini peristiwa yang luar biasa. Ketika orang saat itu mendengar cerita ini pasti kalau dia nggak akan mungkin terbesit dalam hatinya ini perbuatan yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kalau dia beriman, ya dia beriman dengan hal yang gaib. Kalau dia wong normal, ya pasti menganggap wah Muhammad gila ini. Makanya dari kejadian ini ketika Nabi Muhammad SAW bercerita tentang beliau dalam semalam jalan dari Mekah kemudian ke Palestina, kemudian naik ke langit, balik lagi ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Mekah, paginya sudah nyampe. Ini ternyata banyak orang yang diuji keimanannya, sehingga banyak yang murtad juga dari kejadian itu. Wah, berarti nggak benar ini. Ini ujian. Tapi bagi orang yang beriman, dia percaya kepada peristiwa ini, akhirnya menambah keimanan dia bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah. Ini peristiwa yang besar yang membuat menggemparkan wong Arab saat itu. Banyak orang yang asalnya sudah simpatisan kemudian atau mungkin sudah masuk Islam jadi murtad karena hal ini juga ada. Tapi ketika mereka yang sudah beriman semakin kokoh keimanan mereka, semakin kokoh keyakinan mereka bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah mukjizat.
Kemudian mukjizat yang selanjutnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW ada peristiwa yaitu terbelahnya bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar, "Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Telah dekat kiamat dan bulan telah terbelah. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaquluna sihrun mustamir. Apabila mereka melihat satu ayat, jadi tanda-tanda demikian jelas pun, orang-orang kafir ketika melihat mukjizat, mereka mengatakan, "Wah, ini adalah sihir yang terus menerus." Jadi, wah, Muhammad ini cuman sihir. Jadi mereka meskipun takjub dengan pemandangan yang mereka lihat, betul-betul bulan ini terbelah menjadi dua. Jadi bukan sekedar tertutup apa gitu. Jadi bulan yang satunya di atas, yang satunya di sisi yang lain, sehingga betul-betul terpisah menjadi dua. Dan kejadian ini dua kali. Yang satu peristiwa itu ketika di Mina, yang satu ketika di Mekah. Dan bulan terbelah ini juga tantangan Nabi untuk menjawab permintaan orang-orang kafir juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "An ahlal Makkah sa'alu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyuriyahum ayatun." Orang-orang Mekah menantang, "Nek kalau kamu betul-betul Nabi, coba perlihatkan ayat tanda-tanda kalau kamu Nabi." Makanya Nabi kemudian fa'arahum al-qamar syiqqaini. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, Allah membuat bulan betul-betul terbelah menjadi dua dengan menjawab tantangannya orang-orang kafir tadi. Hatta ra'au hira bainahuma. Sampai bulan terbagi dua ini, sampai terlihat di antara keduanya itu Hira di situ. Jadi ada gunung yang di antara kedua bulan ini, sehingga bulan ini terbelah dan di tengah-tengahnya ada gunungnya. Betul-betul terpisah. Dan ini sebuah kejadian yang menakjubkan. Tapi ewa segitu. Orang-orang kafir itu ketika melihat seperti ini, wah, ini berarti mata kita yang disihir. Lah, Muhammad menyihir mata kita sehingga kita melihat bulan menjadi terbelah. Mereka berusaha untuk menggagalkan atau mungkin berusaha mengejek Muhammad. Allah, ini cuma kita yang disihir. Coba kalau besok ada orang yang datang ditanya, apakah hari ini apa yang kita lihat ini juga dilihat oleh orang yang jauh. Sihirnya Muhammad paling bisa mempengaruhi orang sak Mekah toh. Orang di luar Mekah nggak mungkin tersihir oleh Muhammad. Makanya ketika ada rombongan dari luar Mekah datang ditanya, kamu tanggal sekian, jam sekian lihat bulan terbelah, oh ini. Akhirnya bingung. Oh, berarti sihir Muhammad sampai tekan ngendi-ngendi. Jadi bukan kok membuat mereka itu percaya, enggak. Sama aja. Melihat mukjizat yang demikian itu jelas-jelas hal yang luar biasa, mereka tetap, wah, berarti Muhammad itu jos sihir. Orang enggak cuma Mekah tok, yang di luar Mekah juga tersihir oleh matanya, tersihir oleh Muhammad. Ini, tapi bagi orang yang beriman banyak juga akhirnya mengokohkan keimanan mereka bahwasanya hal-hal tersebut adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat yang lain bahwasanya ada batu yang mengucapkan salam kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ab'atha inni la'arifuhul an." Sungguh aku mengetahui sebuah batu di Mekah. Dulu tuh sering mengucapkan salam kepadaku sebelum saya diutus menjadi nabi. Nabi heran, kok enek waktu agar ketemu kok salam. Tapi waktu itu Nabi belum menjadi nabi. Begitu Nabi diutus menjadi nabi dan tampak tanda-tanda mukjizat-mukjizat itu, maka Nabi baru tahu, oh berarti dulu ini adalah tanda-tanda yang Allah berikan kepada saya. Jadi mukjizat-mukjizat ini hal-hal yang luar biasa.
yang nggak akan mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Juga termasuk mukjizat beliau, tanda-tanda yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu kabar tentang mati syahidnya Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, sedangkan keduanya masih hidup. Tapi Nabi sudah mengabarkan kepada keduanya bahwasanya mereka berdua akan mati syahid. Ini peristiwa masa depan. Berarti Nabi mengatakan kepada Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab bahwasanya mereka berdua akan meninggal dalam keadaan syahid. Saat itu mereka berdua masih hidup padahal. Ini berarti Nabi diberi wahyu oleh Allah, diberi mukjizat tentang masa depan mereka. Kalau itu datangnya dari wahyu, ya pasti terjadi, pasti terjadi. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, So'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Uhud. Jadi suatu saat Nabi sedang naik ke gunung Uhud. Wa ma'ahu Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman. Sedangkan saat itu Nabi bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Naik mereka berempat. Fadharabahu birajlihi qala uthbut Uhud. Lah kok delalah saat itu Uhud itu bergetar. Uhud bergetar. Langsung oleh Nabi digedrukkan kakinya ke gunung Uhud. Diam kamu Uhud. Fama alaika illa nabiyyun aw siddiq aw syahidan. Meneng. Ketika Uhud bergetar, Nabi menjejakkan kakinya ke tanah dan mengatakan kepada gunung Uhud, diam kau Uhud. Tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi, seorang siddiq, orang yang Abu Bakar As-Siddiq itu kan gelarnya As-Siddiq, membenarkan setiap perkataan Nabi tanpa ragu-ragu sedikit pun. Makanya gelarnya As-Siddiq. Yang ada di atasmu itu ada nabi, ada As-Siddiq dan juga dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman. Sedangkan saat itu mereka masih hidup. Dan karena itu mukjizat, maka ya pasti terjadi. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Umar dan Utsman dibunuh dan meninggal dalam keadaan syahid. Jadi Umar bin Khattab ketika saat itu Islam sudah sangat jaya, bisa menaklukkan Persia, sehingga banyak di situ tawanan-tawanan. Suatu saat Umar bin Khattab ngimami sholat subuh, dan di situ saat itu ada yang namanya orang Persia itu masih punya dendam karena dikalahkan oleh kaum muslimin. Dia bertekad untuk membunuh Umar bin Khattab dengan pura-pura masuk Islam. Dia menjadi budaknya Mughirah. Kemudian pada saat Umar ngimami, tahu-tahu dia, kalau nggak salah, Umar bin Khattab membaca surat Yusuf, belum sampai selesai sudah ditusuk. Dan terdengarlah teriakan itu, lalu kemudian dia berusaha ditangkap, kemudian pakai pisau yang melengkung kayak gitu dan dilumuri racun sehingga ditebaskan ke orang yang seadanya orang saat itu, sehingga sampai 12 orang terluka karena orang ini, dan kemudian karena dia sudah yakin bahwa dia tertangkap, dia bunuh diri. Jadi Umar bin Khattab tertusuk, kemudian ada 12 orang yang lain juga tertusuk, dan 7 diantara meninggal dunia. Baru kemudian 2 atau 3 hari kemudian Umar bin Khattab meninggal. Ini diisyaratkan seperti itu, dan dia mati syahid. Kemudian dibunuh oleh orang kafir itu tadi. Utsman bin Affan juga seperti itu. Ketika beliau memerintah sudah Islam tersebar luas, timbullah fitnah-fitnah setelah itu. Ada gerakan-gerakan untuk menjelek-jelekan pemerintahnya Utsman. Di situ sampai ada namanya Abdullah bin Sabah itu menghasut orang-orang dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir. Di situ dihasut tentang disiarkan tentang kejelekan-kejelekan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu begini, enggak pantas jadi pemimpin, begini. Akhirnya mereka sepakat untuk melengsarkan Utsman bin Affan. Cuman mereka mengambil momen yang pas, yaitu pada saat haji
kaum muslimin konsentrasinya pada ke Mekah untuk haji. Lah orang-orang dari Kufah, Basrah dan juga Mesir ini tadi menggok ke Madinah. Ke tempatnya Utsman bin Affan dan mengepung rumahnya Utsman bin Affan selama 40 hari sampai di situ menuntut turun atau mati. Sehingga sampai terjadilah peristiwa yang apa namanya? Menyayat hati kaum muslimin. Akhirnya Utsman bin Affan ditusuk di rumahnya sendiri dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Ini Masya Allah. Bahkan kejadian ini yang itu sudah dikabarkan oleh Nabi jauh-jauh sebelum itu. Ketika mereka berempat sedang naik gunung, Nabi sudah mengabarkan menengok Uhud. Ini di atasmu ada Nabi, ada orang siddiq dan juga 2 orang yang mati syahid. Dan betul mereka berdua mati syahid. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi juga diberi oleh Allah mukjizat tentang peristiwa masa depan yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini khusus kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak dimiliki oleh orang yang lain. Jadi kalau sekarang ada kiai, ada ustadz mengaku mengetahui masa depan, berarti dia dusta, nggak akan mungkin. Yang kelima, termasuk mukjizat yang lainnya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu menangisnya batang pohon kurma. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kanal masjid maskufan ala judu'i min nakhl. Jadi dulu Masjid Nabawi itu tiangnya pakai batang kurma. Masih awal-awal Masjid Nabawi yang lama itu dibangun itu kan ya namanya bangunan zaman dulu, tiangnya pakai batang kurma. Di dekat pengimamannya ini berarti kan ada keliling pakai penyangganya batang kurma, termasuk di dekat pengimaman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba yaqumu ila jid'in minha. Jadi ketika Nabi itu pas khutbah, biasanya Nabi bersandar ke batang pohon ini. Pas khutbah dekat situ. Nah, sampai suatu saat ada seorang pengrajin yang menyarankan Nabi jenengan itu kalau khutbah pakai mimbar, akhirnya dibuatkan mimbar lah. Falamma suni'alahu mimbar wa kana alaihi, dan Nabi ketika khutbah Nabi sudah enggak nemplek lagi ke batang kurma, tapi Nabi naik ke mimbar, maka batang kurma ini merasa ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu saat fasami'na lidzalika jid'i sautan ka sautil isyar. Suatu saat kami mendengar kayak suara tangisan seperti halnya unta yang sedang mengandung 10 bulan. Kok suara apa lagi, bingung. Sahabat bingung. Ini suara apa kok? Suara yang menangis. Akhirnya kemudian hatta ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu 'alaiha fasakatat. Kemudian Nabi tahu. Kemudian Nabi turun dari mimbarnya, mendatangi batang kurma tadi yang biasanya dipakai sandaran Nabi, kok sekarang enggak dipakai lagi. Dia nangis, kemudian didatangi oleh Nabi, dilus-lus, diam. Ini menunjukkan bahwasanya saking cintanya batang pohon kurma ini sering dipakai oleh Nabi untuk khutbah. Ketika Nabi sudah enggak memakai lagi, itu merasa sedih. Ini menunjukkan betapa ya termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan enggak cuma manusia, enggak cuma sahabat yang sayang kepada beliau, bahkan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, batu, pohon kurma itu juga senang jika berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mukjizat, ini adalah perkara yang besar yang Allah berikan kepada nabinya khusus. Nah, di antara perkara akidah tentang mukjizat ini, kalau mukjizat ini khusus kepada Nabi, tapi ada juga yang namanya al-karamah. Al-karamah ini adalah sebuah peristiwa atau kejadian luar biasa yang diberikan kepada wali-walinya, wali-wali Allah. Jadi kalau mukjizat ini khusus pada para nabi, tapi ada di antara kaumnya nabi beberapa orang yang Allah pilih menjadi kekasihnya Allah,
ini juga punya namanya al-karomah. Al-karomah itu suatu hal yang menakjubkan. Nah, ini yang membuat orang itu rancu kadang-kadang. Apakah ini karomah? Apakah ini yang lainnya? Kita coba pelajari. Al-karomah secara bahasa adalah pemberian. Adapun makna secara syariat yaitu sebuah perkara luar biasa yang terjadi pada seorang wali Allah. Maksudnya karomah ini adalah peristiwa yang tidak tidak biasa. Ini sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia pada zaman tersebut. Jadi sesuatu yang saat itu umumnya orang ini moro-moro ada orang yang bisa menaklukkan sesuatu yang menakjubkan. Yang terjadi pada wali Allah. Berarti kan wali Allah ini bukan nabi. Jadi orang selain nabi. Dan juga bukan wali setan. Jadi ada perkara menakjubkan yang dia itu definisinya adalah wali Allah dan juga bukan wali setan. Adapun definisi wali Allah bagaimana? Allah menjelaskan di dalam surat Yunus. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak akan takut atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Ini sifat entah di dunia maupun di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali Allah ini ciri-cirinya adalah beriman dan bertakwa. Dia selalu berusaha mendekat kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini ciri-ciri wali Allah seperti itu. Dia orang yang tekun ibadahnya, kemudian selalu mendekat kepada Allah, tidak keluar dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Bukan orang yang suka bikin perkara-perkara agama sendiri. Tahu-tahu suatu saat dia melakukan sesuatu hal yang luar biasa, ini adalah karomah. Paham ya? Iman dan takwa tidak akan terwujud kecuali dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan perintah yang paling besar adalah tauhid kepada Allah dan larangan yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Jadi apabila seseorang menyekutukan Allah atau mengajak manusia untuk menyekutukan Allah, maka dia bukan waliullah. Ngakune wali. Orang-orang mensifati dia sebagai wali ini. Tapi ternyata kita lihat ajarannya, senengane ngajak nang kuburan, ngajak tawasulan dan lain sebagainya. Mengajak orang untuk berbuat syirik kepada Allah. Ini bukan wali Allah. Bukan waliullah. Apabila seseorang mengajak kepada bid'ah, itu juga bukan waliullah. Jadi seorang yang katanya bisa terbang mungkin, bisa menembus jarak antara Jawa dengan Mekah dalam waktu singkat misalnya. Tapi ajarannya kok ngejak perkara-perkara bid'ah, itu bukan waliullah. Apabila seorang meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia juga bukan waliullah. Bukan waliullah. Kalau misalnya ada seseorang yang diangkat menjadi wali, dia harus bertapa di pinggir kali sampai berbulan-bulan, sampai badannya lumutan gitu. Ora sholat, ora poso gitu. Tahu-tahu diangkat jadi wali, itu bukan waliullah, wali setan. Makanya ini jelas, perkara ini sangat jelas. Ketika kita mengatakan sesuatu hal yang luar biasa dilakukan oleh seorang, lihat keseharian dia. Apakah dia dekat dengan Allah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada menetapi sunnah, atau dia mengajak kepada syirik, atau mengajak kepada perkara bid'ah, ya kita lihat. Ataukah bagaimana sholat kesehariannya, dia mengatakan bahwasanya, wah itu perkara syariat itu adalah perkaranya orang-orang awam. Nek isik salat itu sik cemen agamane. Nek wis wali wis ora salat, wis ora zakat, itu sudah ditinggalkan. Bukan waliullah seperti itu. Meskipun dia bisa terbang, meskipun dia bisa berjalan di atas air, tapi itu bukan waliullah.
Imam Asy-Syafi'i pernah dilapori oleh perkataannya Al-Laits. Jadi Al-Laits mengatakan bahwasanya kalau kamu melihat seseorang bisa berjalan di atas air, jangan langsung mengatakan wah dia wali Allah. Tapi lihat dulu keseharian dia, apakah dia mengerjakan perkara perintah-perintah Allah maupun sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau dia jalankan, dia bisa jadi itu adalah karomah. Kalau tidak, bukan karomah itu namanya. Itu adalah ahwal asyaitoniyah. Jadi seandainya, tapi ketika Imam Syafi'i diomongi seperti itu, beliau mengatakan, qasara Laits masih kurang ini. Enggak cuma berjalan di atas air, seandainya dia bisa terbang sekalipun, lihat dulu kesehariannya. Karena itu semuanya perbuatan setan. Setan bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, bisa setan. Tapi lihat kesehariannya, apakah dia sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau sesuai ya bisa jadi dia adalah waliullah, itu adalah karomah. Kalau tidak ya bukan, berarti itu adalah dari setan. Jelas, perkara ini sudah sangat jelas yang harus kita betul-betul kita yakini. Kita lihat dulu. Tidak semua orang yang terkenal diakui oleh manusia. Waliullah itu bukan gelar yang disematkan oleh manusia. Oh ini ya si A ini wali, ini adalah orang-orang pilihan. Bukan seperti itu, adalah gelar yang Allah gelarkan kepada hambanya yang soleh. Yang ciri-cirinya jelas di dalam hadis itu dia menertibkan sholat, menertibkan kewajiban-kewajibannya dan juga memperbanyak dengan amalan-amalan sunnah sehingga Allah mencintainya. Sampai ketika Allah mencintainya, maka Allah menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, menjadi penglihatannya ketika dia melihat, menjadi tangannya ketika dia menggunakan tangannya, menjadi kakinya ketika dia melangkah. Itu adalah ciri-ciri wali Allah seperti itu. Nah, kalau kesehariannya sama sekali jauh dari tuntunan Allah, mengajarkan syirik, mengajarkan bid'ah, mengajarkan hal-hal yang menjauhkan dari syariat, itu bukan waliullah. Namun sebaliknya, orang yang memiliki kesaktian tetapi tidak bertakwa dan beriman, maka dia bukan wali Allah. Seorang wali Allah bukan berarti dia tidak pernah berdosa. Ini bukan. Dia berdosa sebagaimana manusia yang lain, namun dia bukan orang yang terus-menerus melakukan dosa. Dan apabila dia berdosa, maka dia segera di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi wali seperti itu. Setelah kita mengetahui tentang al-karamah dan yang Allah berikan kepada walinya, maka hendaknya kita juga mengetahui kesebalikannya. Jadi ada yang namanya karomah. Karomah ini orang yang pilihan Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, dia multazim, dia selalu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, lalu Allah berikan dia keistimewaan. Ini adalah karomah. Tapi ada juga sebaliknya, namanya ahwal asyaitoniyah. Ahwal asyaitoniyah adalah keadaan-keadaan setan atau perkara-perkara di luar nalar yang terjadi pada seorang wali setan sebagai istidraj. Wali setan adalah para pengikut setan atau penolong setan, dan yang dimaksud dengan istidraj adalah dibiarkannya hal tersebut supaya bertambah kekufurannya kemudian diazab oleh Allah. Dan di antara dalil yang menunjukkan adanya wali-wali setan adalah firman Allah, walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir dan wali-walinya adalah taghut yang mereka mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Mereka adalah penduduk neraka dan kekal di dalamnya. Ini adalah namanya wali-wali syaitan. Dan Allah berfirman, wa inna syayatina la yuhuna awliyaihim liujadilukum. Dan sungguhnya setan-setan itu mewahyukan kepada wali-walinya untuk menjebak kalian. Jadi ada perkara-perkara yang memang luar biasa, yang bagi orang awam itu sebuah hal yang menakjubkan, yang itu bisa mengelabui orang-orang awam. Di antara contoh al-ahwal asyaitoniyah yang Allah dikumpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Furqan Bainal Auliya'ir Rahman wa Auliya'us Syaitan. Jadi pembeda antara aulia wali Allah dan wali syaitan.
Contohnya adalah yang pertama, hal yang terjadi pada Musailimah Al-Kadzab. Ketika dia mengaku sebagai seorang nabi, dia mengabarkan beberapa perkara yang gaib dengan wahyu dari syaitan. Ini orang-orang yang mengaku sebagai nabi, orang-orang yang punya pengikut banyak, dia nggak akan bisa menipu orang-orang awam kecuali dengan memperlihatkan hal-hal yang di luar biasa. Makanya Musailimah Al-Kadzab dia berdusta kepada pendukungnya, kepada orang-orang ini. Dia mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, ternyata hal yang gaib itu yang Allah syaitan wahyukan kepada dia, dan benar memang ada beberapa hal yang membuat orang awam itu takjub sehingga menjadi pengikut Musailimah Al-Kadzab. Tapi bukan berarti Musailimah Al-Kadzab punya karomah, bukan. Dia adalah al-ahwal asy-syaitan. Kemudian ada juga yang terjadi pada Al-Aswad Al-Ansi, orang Yaman, yang mengaku sebagai nabi, mengabarkan tentang beberapa perkara gaib dengan wahyu dari syaitan. Sampai saking tepatnya perkara yang gaib tersebut membuat tentara kaum muslimin itu takut apabila syaitan mengabarkan kepada Al-Aswad tentang keadaan mereka. Jadi memang benar, jadi Al-Aswad Al-Ansi bisa mengetahui kondisi-kondisi masyarakat di sekitarnya, bisa seakan-akan bisa menyelesaikan masalah-masalah orang di sekitarnya karena wahyu dari syaitan. Sehingga kaum muslimin itu takut jika kondisi mereka dikabarkan kepada Al-Aswad Al-Ansi. Ini bukan berarti dia punya kesaktian atau karomah, bukan. Juga terus kisah juga Al-Harits Ad-Dimashqi yang mengaku sebagai nabi di zaman Abdul Malik bin Marwan. Setiap kali ditangkap dan dipenjara, datang syaitan dan melepas ikatannya di kakinya dan melindungi dia dari senjata. Betul-betul kebal dia. Setiap kali ditangkap lolos. Ditombak tidak mempan. Manusia saat itu melihat rombongannya berjalan di udara. Itu luar biasa. Wah, wong top tenan itu. Sampai orang awam itu melihat mereka berjalan mabur. Ketika dia tertangkap, ada orang yang menikaminya dengan tombak namun tidak mempan. Maka berkata Abdul Malik, engkau tidak menyebut nama Allah pas nombak. Mesti pas kamu nombak, kamu enggak menyebut nama Allah. Ya. Kemudian ya wis saiki tombakan meneh dengan mengatakan bismillah. Kemudian baru setelah dia mengatakan bismillah, tombak itu mempan. Mati. Jadi memang seperti itu. Ada beberapa perkara yang luar biasa yang membuat mengelabui orang-orang awam sehingga orang awam mengetahui bahwasanya ini karomah ini. Sehingga banyak sekali orang tersesat dari sini. Ada orang yang makamnya sampai dikeramatkan karena dulu dia begini. Wow, wong iso mabur, wong iso ngene. Ada cerita seperti itu banyak. Wong desa-desa itu kalau kita ngobrol ya arep nyekar ngene makame mbah iki. Lah ngopo to? Iso numpak sepeda lepas tangan misalnya. Dalane nanjak iso lepas tangan munggah dhewe lho. Kaya ngene, kayak disembah. Masya Allah. Hal-hal seperti ini banyak menyesatkan masyarakat kita. Karena apa? Kurangnya ilmu. Kalau kita bisa membedakan mana yang karomah, mana yang ahwal asyaitoniyah, kita bisa tahu. Lihat dulu orangnya, apakah dia betul-betul beriman kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan multazim kepada sunnah atau tidak. Ini yang membedakan mereka, ini al-karomah atau ahwal asyaitoniyah. Paham ya? Jadi ini hal-hal seperti ini seharusnya kita ketahui agar kita tidak gampang terpengaruh dengan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat kita ini. Ada orang yang begitu diagung-agungkan, begitu wah ini wali begini, dulu bisa begini, dulu bisa begini. Kita lihat dulu ketinggalannya apa? Apakah punya kitab-kitab yang mengajarkan kita mendekatkan diri kepada Allah ataukah tidak? Ataukah mengajarkan mereka, si wali fulan ini mengajarkan sholawat-sholawat khusus yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah begini akhirnya terus menjadikan dia menjadi wali? Ya, sangat nggak mungkin. Makanya
Kita dengan kita belajar seperti ini, kita bisa membedakan cerita-cerita yang datang kepada kita, kita saring, kita filter. Sehingga pantaskah kita anggap sebagai ini orang-orang wali-wali Allah atau dia wali-wali syaitan. Kemudian ada juga perbedaan antara mukjizat dan karamah. Kalau mukjizat itu disertai dengan pengakuan sebagai seorang nabi, sedangkan karamah tidak disertai pengakuan sebagai seorang nabi. Tetapi karamah dengan sebab dia mengikuti dan beriman dengan nabi dan diistiqomah di atasnya. Jadi kalau mukjizat misalnya Nabi Muhammad SAW mengaku membawa Al-Quran dan betul-betul Nabi Muhammad menyampaikan bahwa ini adalah mukjizat dari Allah. Pengakuan sebagai nabi. Kalau karamah enggak, muncul sendiri tahu-tahu misalnya Maryam gitu. Dia punya ketika musim panas punya panganan, Allah memberikan makanan musim dingin yang itu hal yang luar biasa. Saat itu ketika musim dingin kok ada buah-buahan musim panas. Ini perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada wali-walinya. Dan banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Seperti halnya Umar bin Khattab ketika beliau mengutus pasukan untuk memperluas wilayah Islam. Sudah sebulan yang lalu diutus untuk ekspansi. Tahu-tahu ketika beliau berkhutbah, ketika Umar bin Khattab khutbah, Umar bin Khattab sana pasukannya yang sedang bertempur ini sedang kondisinya terjepit, terdesak, hampir kalah. Tahu-tahu Allah memperlihatkan kondisi mereka di hadapan Umar bin Khattab. Ini kan hal yang luar biasa. Umar bin Khattab sehingga mengetahui kondisi mereka. Mereka terdesak, tapi ada satu celah. Oh ini kalau mereka naik ke gunung, mereka bisa membalikkan keadaan dan menang. Akhirnya Umar bin Khattab ketika sedang khutbah, tahu-tahu berteriak, "Ya Syariah, Al-Jabal, Al-Jabal." Woi Syariah. Ki lho, munggah gunung kono lho. Itu wong yang saat itu di depannya enggak ngerti. Umar bin Khattab ngomong apa tuh gini. Enggak ngerti kan? Lah Syariah yang sana yang pasukannya diutus itu, aku kalau kayak keruh suarane Umar ya. Akhirnya betul mereka mengambil naik ke gunung dan bisa membalikkan keadaan dan menang. Baru sebulan kemudian mereka pulang, mereka cerita, aku kok biyen pas kondisi terdesak ngene krungu suarane Umar to. Wih, aku yo pas khotbah iki Umar ngomong ngene iki lho. Akhirnya terus wah ini perkara luar biasa. Hal namanya al-karamah itu seperti itu. Dan ini suatu yang luar biasa seperti ini bisa terjadi. Kemudian yang kedua, al-mukjizat terjadi pada seorang nabi dan nabi adalah manusia, laki-laki yang merdeka. Sedangkan al-karamah itu bisa terjadi pada jin, bisa terjadi pada manusia, bisa terjadi pada budak atau orang yang merdeka, seorang laki-laki maupun perempuan. Kalau mereka adalah orang-orang yang soleh seperti terjadi pada Maryam dan juga terjadi pada Safinah Maula Rasulullah SAW. Juga bisa semuanya, bisa jin punya karamah, terus manusia biasa punya karamah, orang soleh punya karamah, perempuan juga bisa punya karamah. Ini bahwasanya Allah bisa memberikan karamah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kalau Nabi khusus laki-laki yang merdeka. Kemudian perbedaan selanjutnya, perbedaan antara mukjizat dan karamah. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa di semua tempat dan masa. Semua tempat dan masa. Mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau kita ngomong misalnya, ketika kaumnya Nabi Tsamud menuntut Nabi Soleh untuk mengeluarkan unta dari batu. Ketika itu terjadi zaman dulu hal yang luar biasa, terjadi zaman sekarang pun itu hal yang luar biasa tetap. Orang sekarang akan takjub ketika ada unta keluar dari batu, pasti akan takjub juga. Nabi Musa ketika tongkatnya dilemparkan secara hakiki berubah menjadi ular, betul-betul zat ini berubah dari tongkat menjadi ular. Zaman dulu orang takjub, zaman sekarang terjadi pun juga orang akan takjub. Al-Quran misalnya, tantangan itu 14 abad yang lalu. Kalau memang ini buatan Muhammad, ayo bikin Quran kalau bisa kalian. Zaman dulu juga menakjubkan, zaman sekarang loh sama. Mereka nggak akan mungkin bisa
membuat seperti itu. Seperti halnya mukjizatnya Nabi Isa, bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir, bisa menghidupkan orang yang mati. Ketika itu terjadi sekarang pun juga, itu hal yang luar biasa. Itu mukjizat. Tapi kalau karomah, itu adalah sesuatu yang luar biasa menurut tempat dan masa tertentu saja. Oleh karena itu, ya cuman saat itu tok. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada Maryam alaihi salam berupa ditemukannya makanan musim panas di musim dingin dan sebaliknya adalah sesuatu yang biasa di zaman sekarang. Kalau zaman dulu betul-betul orang itu takjub. Ini musim panas kok ada buah-buahan musim dingin. Musim dingin kok ada buah-buahan musim panas, ini hal yang luar biasa zaman dulu. Kalau sekarang biasa. Cuman nang mall buah apa enek itu. Gitu ngoten. Itu hal yang biasa. Karomahnya Umar bin Khattab tadi yang bisa melihat hal yang jauh, saiki video call ya iso gitu. Cuman zaman dulu enggak ada video call gitu. Cuma sekarang bukan hal yang menakjubkan ketika sekarang dari sini mengatakan orang yang ribuan kilo Rono, itu bisa zaman sekarang, bukan hal yang menakjubkan. Gitu ngoten. Itu bedanya mukjizat dengan karomah. Di dalam mukjizat seorang nabi diperintahkan untuk menampakkannya, sedangkan al-karomah maka seorang wali diperintahkan untuk menyembunyikannya. Jadi kalau seorang wali punya karomah itu didelikke biasanya. Karena itu bisa mengganggu hatinya. Kemudian manfaat al-mukjizat adalah untuk umum, jadi semua kaumnya, sedangkan manfaat al-karomah biasanya khusus untuk orang tersebut. Untuk khusus orang tersebut tok misalnya. Dia ketika dimudoroti di sebuah kemudorotan orang kena misalnya, itu dia khusus orang itu tok. Di antara hal yang perlu diketahui oleh seorang muslim adanya perbedaan al-karomah dan al-ahwal asyaitoniyah, karena sering terjadi seseorang menganggap al-ahwal asyaitoniyah sebagai al-karomah, menganggap seorang wali seton sebagai wali Allah. Ini jangan sampai terjadi. Berikut adalah perbedaan antara al-karomah dan al-ahwal asyaitoniyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan menerangi diri kita dengan ilmu agama. Di antara perbedaan al-karomah dengan al-ahwal asyaitoniyah yaitu satu, dengan melihat perjalanan hidup orang tersebut. Kalau dia seorang mukmin yang bertakwa, maka bisa jadi ini adalah al-karomah. Dan kalau sebaliknya dia seorang mukmin yang bukan orang yang bertakwa, maka ini adalah al-ahwal asyaitoniyah. Berkata Syekh Abdullah bin Bas rahimahullah, wa syurutu kauniha karomah ayyakunu min man jarrat ala yadayhi hadzal karamah mustaqiman alal iman wa mutabi'ahu syariah. Fa in kana khalaf dzalik fal jari ala yadayhi min khawarik yakunu min ahwali syaitaniyah. Dan sesuatu yang luar biasa menjadi karomah disyaratkan kepada orang yang mendapatkan karomah tersebut adalah orang yang istiqomah di atas iman dan mengikuti syariat. Syaratnya itu istiqomah di atas iman dan mengikuti syariat. Adapun sebaliknya, maka sesuatu yang luar biasa adalah ahwal asyaitoniyah. Kemudian yang kedua, al-karomah adalah anugerah dari Allah, tidak bisa dipelajari dan diusahakan. Ini karomah datang begitu aja, tahu terjadi tiba-tiba. Misalnya dilemparkan ke api, ada seorang itu bisa jadi dia selamat dari situ karena Allah memunculkan begitu aja, nggak bisa dipelajari. Sedangkan al-ahwal asyaitoniyah adalah bantuan dari setan, bisa dipelajari dan bisa diusahakan, yaitu dengan membuat sesuatu yang ridho setan. Seperti berbuat kufur kepada Allah, meninggalkan sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan ada sekolah khusus itu ada, biar bisa ngilang, biar bisa biar bisa yang lain-lain. Punya ilmu-ilmu khusus seperti ini bisa dipelajari. Tapi itu tadi ada syarat-syaratnya mesti. Syaratnya biasanya pasti ada hal-hal yang membuat kufur. Oleh karena itu al-ahwal asyaiton memiliki sekolah-sekolah, perguruan-perguruan untuk mempelajari perkara-perkara yang luar biasa tersebut,
dan di sana ada buku-buku yang dijual bebas yang mengajarkan al-ahwal asy-syaitoniyah yang dikenal dengan al-mujarrabat. Itu ada sekolahnya. Ada buku panduannya juga ada. Terus perbedaan selanjutnya, al-karomah ini nggak bisa dilawan. Karomah ketika sudah muncul ini nggak bisa dilawan. Sedangkan al-ahwal asy-syaitoniyah bisa dilawan dengan membaca zikir dan doa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Ini ketika luar biasa terjadi, seperti tadi ditembak, atau mungkin dia kebal, ya wis dibacakan Bismillah, akhirnya mati. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa hadza ahlul ahwali syaitoniyah tansarifu anhum syayatinihim idza dzakara indahum ma yataraddaduha mithlu ayatil kursi. Demikian orang yang memiliki ahwal asyaitoniyah, setan-setan akan meninggalkan mereka apabila disebutkan di samping mereka apa yang mengusir setan-setan tersebut seperti ayat kursi. Makanya biasanya kalau wong sedang pertunjukan itu ya kan biasanya ngomong wis tunggal guru aja ganggu. Biasanya dia tahu dia bisa dikalahkan ketika dia mempertontonkan sesuatu yang luar biasa, makan beling atau dan lain sebagainya. Itu tadi bisa ketika jinnya pergi ya dia akan terluka betul. Makanya biasanya seperti itu. Kemudian perkara selanjutnya yang perbedaan antara al-karomah dengan al-ahwal asy-syaitoniyah. Al-karomah itu menambah keimanan, menambah ketakwaan dan kerendahan diri pada pemiliknya. Sedangkan al-ahwal asy-syaitoniyah menambah kekufuran dan kejauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hilyatul Auliya, Abu Nuaim rahimahullah membawakan dengan sanadnya yang sahih kisah Abu Muslim Al-Khawlani, seorang yang soleh, perseteruannya dengan Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi tadi yang dikatakan orang dari Yaman tadi yang ngaku nabi. Orang yang ngaku nabi, dia punya kekuasaan. Di situ ada orang yang soleh namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Berkata Syarahbil Al-Khawlani ketika Al-Aswad bin Qais bin Dilhimar Al-Ansi di Yaman muncul, dipanggillah Abu Muslim. Maka Al-Ansi berkata, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Jadi dia mau bikin tandingannya Nabi. Berkata Abu Muslim, iya, saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah dan kamu bukan Rasulullah. Kembali Al-Ansi bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Abu Muslim berkata, aku enggak mendengar. Aku ora krungu. Yang saya tahu Muhammad adalah Rasulullah dan kamu bukan. Wah, emosi dia. Dia emosi. Maka dinyalakan api yang besar, kemudian dilemparkan Abu Muslim ke api tersebut. Tapi Allah menolong dia dan memberikan karomah, dia tidak termudoroti dengan api tersebut. Maka penduduk kerajaan Al-Aswad Al-Ansi berkata, kan itu hal yang menakjubkan loh. Disarankan kepada Al-Aswad Al-Ansi, wis jarno wae, dhek ra iso dipateni, berarti kan menunjukkan bahwasanya dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Apabila engkau biarkan dia berada di negerimu, maka dia akan merusak urusanmu. Engko pengikutnya tambah akeh, sampean pengikutnya tambah entek. Usir aja. Maka betul Abu Muslim kemudian diusir dari negeri Yaman karena tidak mengakui Al-Aswad Al-Aziz sebagai nabi. Yang lainnya, penduduk-penduduk yang lainnya mengakui. Dia punya pengikut yang banyak. Maka Abu Muslim pun datang ke kota Madinah. Tapi qadarullah saat itu Rasulullah SAW sudah wafat ketika Abu Muslim sedang perjalanan ke sana. Jadi hal yang menyedihkan, beliau pengen ketemu Nabi tapi tidak bisa karena Nabi sudah meninggal saat itu dan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan begitu sampai kota Madinah, Abu Muslim parkir, ontanya diparkir di dekat pintu masjid. Kemudian sholat di salah satu tiang. Maka disamperin oleh Umar bin Khattab. Di manakah asalmu? Karena memang saat itu kabar ini sudah tersebar. Kabar seorang yang mendustakan
Al-Aswad Al-Ansi dan mengimani Nabi, kemudian dilemparkan ke api, tapi dia selamat. Ini kabar ini tersebar sampai ke Madinah. Kemudian Umar nanya, ketika orang ini nanya, datang, kamu biasa atau basa-basi, kamu dari mana? Dia menjawab, dari Yaman. Wah, baru, suka Yaman. Terus Umar bertanya, apa yang dilakukan musuh-musuh Allah terhadap saudara kita yang dibakar gak mempan? Gitu. Jadi Umar dengar kabar itu. Kabar itu yang katanya dibakar gak mempan itu gimana kabarnya? Abu Muslim berkata, oh itu adalah Abdullah bin Thawb. Jadi maksudnya jenenge Abu Muslim itu nama lainnya adalah Abdullah bin Thawb. Dia ditanya seperti itu, dia nggak ngaku bahwa itu adalah dirinya. Dia ngomong, oh itu Abdullah bin Thawb. Dia nggak ngomong, oh, itu saya itu, nggak ngomong seperti itu. Itu adalah Abdullah bin Thawb. Terus Umar rodok piye, kemudian dia koyone wong iki koyone. Terus ditegeske meneh. Aku meminta dengan nama Allah, apakah dia adalah dirimu? Aku takon tenanan demi Allah, apakah orang itu adalah kamu? Abu Muslim menjawab, iya. Kemudian setelah dia tahu, Umar bin Khattab tahu orang ini adalah orang yang dimasukkan ke api enggak mempan, maka Umar mencium di antara kedua mata Abu Muslim tersebut. Jadi dihormati tenan, dicium di keningnya sini. Di antara dua matanya di sini. Dicium di situ, kemudian didudukkan di antara Abu Bakar dan Umar, didudukkan dengan kedudukan yang tinggi. Kemudian Umar bin Khattab berkata, segala puji bagi Allah yang belum mematikanku dari dunia ini sehingga saya diperlihatkan ada umat dari Nabi Muhammad yang bisa dibakar seperti halnya dibakarnya Nabi Ibrahim Khalilullah. Umar mendapatkan merasa terhormat bisa ketemu orangnya langsung. Tapi ketika dia orang yang dibakar gak mempan ini, apakah dia keluar bahwa saya adalah orang yang gak seperti itu? Dia tetap tawadhu. Lihatlah bagaimana ucapan Abu Muslim ketika ditanya oleh Umar bin Khattab. Beliau berusaha menutupi identitasnya bahwa beliau itu adalah Abdullah bin Thawb. Seakan-akan orang tersebut bukan dirinya. Ini karomah seperti itu. Karomah itu mendatangkan orang yang punya karomah itu semakin tawadhu, semakin rendah diri seperti itu. Tapi coba lihat al-ahwal asyaitoniyah, orang yang bisa merasa terbang, merasa ngilang, merasa dan lain sebagainya. Itu biasanya orang yang akan tinggi hati. Dia minta dihormati oleh anak buahnya, oleh santri-santrinya, oleh murid-muridnya. Dia minta akan dihormati, dicium kakinya. Dia akan merasa seperti itu. Semakin tinggi hati, semakin sombong. Rata-rata seperti itu. Kalau al-karomah itu akan membawa pemilik karomah itu semakin tawadhu. Kemudian pembeda yang terakhir yaitu al-karomah digunakan untuk suatu kebaikan atau perkara yang diperbolehkan, sedangkan al-ahwal asyaitoniyah digunakan untuk perkara yang diharamkan seperti menyakiti orang lain atau menyombongkan diri dan lain-lain. Ini perkara yang seperti itu. Makanya ini adalah perbedaan yang jelas dan ini adalah suatu hal yang seyogyanya kita tuh tahu, sehingga kita ketika mendengar kabar-kabar yang aneh-aneh, oh mbah ini kisong ini, mbah iki sok ini, ya kita lihat dulu apakah ini adalah waliullah atau wali setan. Lihat bagaimana multazimnya dia, apakah dia selalu menetapi Al-Quran dan Sunnah atau tidak, sehingga kita bisa tahu orang ini pantas untuk dianggap sebagai wali Allah atau bukan. Itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita pertemuan terakhir untuk beriman kepada para rasul, juga termasuk buah-buah beriman kepada para rasul. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan yang terakhir dari pembahasan rukun iman, yaitu iman kepada qadar. Dan ini termasuk pembahasan iman kepada qadar ini ya rada butuh konsentrasi tinggi, makanya pembahasannya rada angel. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.